Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Hari ini saya ingin mengisahkan tentang seorang wanita Intel Kopassus yang menyamar jadi pedagang. Dalam sekejap, ia menumpas polisi arogan yang memeras rakyat di pasar. Aksinya mengguncang. Namun sebelum kisah ini kita lanjutkan, saya mengajak sahabat semua untuk menuliskan selawat di kolom komentar. Semoga selawat itu kelak menjadi saksi bagi kita dan membuka jalan untuk memperoleh syafaat Rasulullah di akhirat. Pasar Tua Mangga II di utara Jakarta, hidup dalam denyut waktu yang seperti membatu. Gedung-gedung retak, kios-kios tua berjejer seperti pasukan tua yang siap runtuh, dan lorong-lorong sempit yang menyesakan. Di tengah kekacauan aroma ikan asin, bawang, dan oli mesin, seorang perempuan dengan jaket lusuh dan celana jeans belel melangkah pelan. Seorang wanita sersan kepala laras, umurnya 30 tahun, tapi jiwanya sudah dipahat dalam banyak medan, dari lereng Puncak Jaya sampai perbatasan Kalimantan. Hari ini ia bukan sedang bertempur dengan musuh luar. Musuhnya berada di balik seragam oknum polisi yang menjadikan pasar ini ladang pemerasan. 3 bulan terakhir, keluhan warga membanjiri kanal aduan TNI. Laporan demi laporan menunjukkan pola. Razia sepihak, penyitaan barang, pemukulan terhadap pedagang, hingga pemalakan sopir-sopir angkot. Anehnya, semuanya berhenti di meja atasan. Laporan tak berlanjut, bahkan dicurigai dihapus. Inilah sebabnya Laras turun langsung. Dengan identitas palsu sebagai mantan pedagang keliling, ia menyewa kios kecil di dekat pintu barat pasar. Di balik jualan topi-topi bekas, ia memasang kamera mikro dan alat penyadap suara. Ia menyamar bukan hanya untuk mengamati, tapi untuk menjebak. Razia selalu dimulai pukul 9 pagi. 3 oknum polisi berpakaian lengkap dengan HT dan borgol, turun dari truk tak bertanda. Mereka bukan hanya mengatur lalu lintas, tapi memaksa masyarakat. IP Darudi, yang paling tua dan licik, bertugas menunjuk target. Bribka Hartono, tinggi besar, menjadi eksekutor lapangan, menendang, menampar, menyita. Bribtu Wandi, yang paling muda, bertugas memungut uang damai. Pada hari keempat pengamatan, Laras menyaksikan seorang bocah pengantar telur ditendang hanya karena tidak membawa STNK. Telurnya pecah, ia menangis. Polisi itu tertawa. "Begini, Dek, kalau nggak mau kena, bayar aja 100.000. Hari itu, darah Laras mendidih. Tapi ia belum bergerak. Ia menunggu saat yang tepat. Perang bukan tentang amarah, tapi kendali. Laras mengirim laporan lengkap ke Mabes. Namun sesuai dugaan, tidak ada balasan. Infiltrasi oknum di dalam lembaga penegak hukum begitu dalam. Ia beralih pada jaringan khusus unit rahasia di bawah Kopassus yang tidak tercatat dalam struktur resmi. Dari jaringan ini, Laras mendapat izin diam-diam untuk melaksanakan operasi Bayangan Merah. Dengan sandi radio, Merpati 9, Laras merekrut 3 orang sipil terlatih. Mereka menyamar sebagai pedagang rokok, penjual kopi keliling, dan tukang servis jam. Mereka bukan tentara aktif, tapi loyalitas mereka tak diragukan. Misi mereka, mengumpulkan bukti, menyusup ke sistem, dan menjebak oknum secara hukum. Pagi itu, pasar sepi mendadak. 3 truk polisi dikerahkan. Razia digelar besar-besaran. Bukan hanya kendaraan, tapi kios-kios juga diperiksa. Pedagang yang tidak menyerahkan upeti, dagangannya dibongkar. Laras yang menolak menyerahkan iuran pasar dihadang langsung oleh Ibda Rudi. "Lo baru di sini ya, jangan sok suci, ini Jakarta. Di sini kami yang atur." "Saya dagang, Pak, bukan maling." Satu tamparan mendarat di pipinya. Bribka Hartono menahan tangannya. Warga menonton, tapi tak ada yang berani melawan. Tanpa disadari, semua sudah terekam. Dari kamera tersembunyi di topi dagangan Laras, hingga rekaman audio dari lapak kopi milik agen rokok Kopassus. Hari itu, bukti tuntas dikantongi. Dini hari, Laras memimpin serangan balik. Operasi dilakukan dalam 2 tahap.
Tahap pertama, penyergapan di pos bayangan. Pos tempat oknum menyimpan hasil pemerasan digerebek. Tim jaringan khusus. Uang puluhan juta, STNK, dan emas rampasan disita. Semua disiarkan langsung ke markas pusat melalui jaringan satelit independen. Tahap kedua, penyergapan di lapangan. Laras sengaja berjualan di tempat biasa, dengan wajah lebam dan dagangan rusak. Ketiga oknum datang lagi. Mereka mulai intimidasi. Begitu tangan mereka menyentuh dagangan, 3 motor berisi agen menyerbu. Bribka Hartono sempat melawan. Ia mengeluarkan pistol, namun Laras lebih cepat. Sebuah tendangan menghantam tangannya, membuat senjatanya jatuh. Ia ditahan. Bribtu Wandi mencoba kabur, tapi dikejar dan dijatuhkan dengan kuncian lutut. Di hadapan kerumunan warga, Laras berdiri tegak, memperlihatkan ID asli, intelijen Kopassus. Berita penyergapan bocor ke media. Awalnya dibungkam, namun terlalu banyak warga yang menyaksikan. Video amatir menyebar di media sosial. Desakan publik memaksa petinggi bertindak. Ketiga, oknum ditahan diperiksa oleh Propam dan Kejaksaan Militer. Beberapa atasan mereka yang terlibat dilengsarkan. Bahkan satu Kapolsek dimutasi. Pasar Tua Mangga II perlahan pulih. Tidak ada lagi razia tanpa dasar. Tidak ada lagi pemalakan. Sementara Laras, ia menghilang dari pasar seperti bayangan. Namanya tidak pernah disebut, wajahnya tak pernah muncul di TV. Tapi di hati pedagang, perempuan berbaju lusuh itu adalah pahlawan. Beberapa minggu setelah operasi, Laras duduk di pinggir dermaga pelabuhan Sunda Kelapa. Ia menatap matahari yang turun perlahan. "Kenapa kau selalu diam?" tanya seorang anak kecil yang menjual tisu. Karena suara yang terlalu keras kadang tak didengar, tapi gerakan yang sunyi bisa mengguncang dunia. Anak itu tidak mengerti, tapi mengangguk. Laras memberikan selembar uang 50.000. Ia tahu, perang tak akan selesai di pasar. Akan ada tempat lain, akan ada waktu lain. Dan saat panggilan datang lagi, ia akan kembali menyamar, menjadi bayangan.